Wassalatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang hadir, ada Ustadz Purnomo, Ustadz Taufik Hidayat Nazar, Ustadz Halendra, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Sambil kita menunggu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati, ya, kita buka acaranya untuk keberkahan pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pagi yang berkah ini, niat yang suci ini, Allah berkahi niat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita niat mencari ilmu, menambah ilmu terkait dengan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, dari segi balaghah dengan kitab karya yang terhormat Ki Haji Dr. Muhammad Afiuddin Dimyati, yaitu Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Ala hadihinnya wala kulli niyatin salihah wala khawdatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti teman-teman sekalian kalau memungkinkan untuk on cam atau kameranya bisa dibuka nanti biar kita bisa nanti muwajahah dengan pembicara kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Afiuddin Dimyati. Kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa, tapi kalau bisa biar kita bisa muwajahah langsung dengan guru kita dan semoga nanti guru kita bisa berkenan untuk mengijazahkan kitab beliau itu Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Baik, saya hubungi beliau dulu. Baik, uh, awalnya sesuai dengan rundown acara jam 9 sampai jam 9.10 pembukaan yang akan dibuka oleh Ustadz Adit. Karena Ustadz Adit berhadangan maka akan saya handle sendiri. Jadi jam 9 sampai 9.30 kita akan membahas buku Al-Fakir yaitu Surat Al-Fatihah, keistimewaan dan khasiatnya. Baik. Sebentar, saya mau ngambil sesuatu dulu.
Baik, kita lanjutkan. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi sudah kita buka. Waktu kita sampai 9.30. Kita akan membahas tentang buku saya, Al-Faqir. Al-Haqir. eh, Alhamdulillah, Al-Fatihah. Saya menemukan ada satu yang tidak ada di buku ini. Kalau teman-teman sudah baca, rencana ntar kalau di cetakan ketiga akan saya masukkan satu informasi dari kitab Hasyia As-Sawi, karya Al-Imam As-Sawi, atau nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri. Al-Khulwati Al-Malikiyah. Hasyiahnya itu saja lain. Ada satu yang menarik. Setelah saya baca hasyiahnya ini, ada satu riwayat hadis, ya, hadis qudsi, tapi saya belum mentakhrij apakah hadisnya ini sahih. Hadis Imam As-Sawi menukil dari seorang ahli hadis namanya Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi dalam apa ya, syarah 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 kitab Al-Jami'. Satu yang menarik. Dan ini ijazah diijazahkan oleh beliau. Ini hadis musalsal, disebut dengan hadis musalsal. Teman-teman yang pernah baca tapi ini pasti sudah tahu ya. Nah, ini bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu. Hmm. 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 Allah. Jadi saya bacakan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Alim As-Sawi, ya, nakilan an Alim Al-Munawi. Dan saya sudah cek di kitabnya langsung, di kitab namanya Faidul Qadir, namanya Faidul Qadir. Mohon maaf, kitabnya Faidul Qadir juz 4 halaman 19. Wa warada, dan datang, wa waja'a fi fadliha, ay fi fadilatiha, ahadisun katsiratun, terkait dengan keutamaan Al-Fatihah sebagaimana sudah saya cantumkan di buku saya. Keutamaannya. Keutamaannya bisa kita cek di penamaan ya, kenapa dinamai surat As-Shalah, kenapa dinamai Asy-Syifa, itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Minha, di antara ahadis kasiro itu, mahwa musalsalun bil bil hilfi billahil azim. Di antaranya ada satu hadis musalsal dengan bil hilf, dengan sumpah, billahi al azim, dengan menggunakan kata billahil azim. Jadi ada satu fadilah yang belum saya cantumkan di buku saya. Mungkin nanti Kiai Afifuddin mungkin tahu apa derajatnya hadis ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Alhamdulillah. Dan sudah saya buka, Kiai. Alhamdulillah. Matur suwun atas kerawuhan Ipun Ki Haji Dr. Muhammad Dimyati. Alhamdulillah tadi sudah saya buka. Ini sedang menjelaskan uh, salah satu khasiat atau fadilah surat Al-Fatihah, dan pembukaannya langsung saya handle karena Ustadz Adit sedang berhalangan hadir. Ini langsung ke sesi pertama, yaitu membahas terkait dengan fadilah surat Al-Fatihah. Saya temukan Kiai di kitab Faidul Qadir. Saya menemukan di Hasyia As-Sawi terkait fadilah yang belum saya cantumkan di buku saya. Dan ternyata As-Sawi ini
Jadi nakilan an Faidul Qadir karya Al-Munawi. Dan insya Allah kalau nanti cetak ketiga mungkin saya akan masukkan, yaitu fadilahnya adalah berdasarkan al hadis musalsal bil hilfil billahil azim. Di sini disebutkan an abil Arabi ya. Ternyata di Faidul Qadir itu bukan abil Arabi tapi Ibnul Arabi. Ini khotamat ba'i sepertinya. Jadi di sini pakai iya karena memang beberapa banyak salah khotamat ba'i di sini. Maka saya pertama sanksi ini kok Abil Arabi ini siapa? Abi Al Arabi. Ternyata di Faidul Qadir saya cek langsung Ibnul Arabi. Yani bin nun laisa bilya. Ya. Kalau Ibnul Arabi sudah masyhur ya, ya Muhyiddin ya. Uh, Seorang sufi pemilik karya kitab Fusul Hikam dan Al-Fut Al-Makiyah. Jadi yang di Asawi di sini ini Khotamat Baik ya. Qala berkata, Ida Qara'tal Fatihata, jika kamu membaca surat Al-Fatihah, fasil Bismillahirrahmanirrahim bilhamdi. Ya, kalau salah mau dikoreksi nanti Kiai Afifuddin. Idza qara'tal Fatihah, jika kamu membaca surat Al-Fatihah, fasil maka sambunglah Bismillahirrahmanirrahim bilhamdi. Berarti bacanya sambung. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Fi nafsin wahidin, satu nafas. Min ghair qatin, tanpa potong ya, tanpa terpotong. Fa inni aqulu, maka sesungguhnya saya aqulu berkata billahil azim. Ini sanadnya dari Ibnul Arabi. Jadi fa inni aqulu, saya katakan billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani Abul Hasan Ali Abul Fatah At-Thayyib bi Madinatil Musil. Sungguh telah meriwayatkan kepada saya Abul Hasan Ali Abul Fatah At-Thayyib di kota Musil, Musil di Irak. Sanata ihda wasittimiyah, tahun 601. Beliau mendapatkan ijazah ini, sanad ini, tahun 601 dari gurunya namanya Ali Abul Fatah. Laqad sami'tu min Abi Bakar. Nah, gurunya ini, Abul Hasan Ali Abul Fatah ini mendapatkan dari gurunya Abu Bakar. Min famihi, dari mulutnya, walaftihi, dan dari lafadznya. Wahu Abul Fadl bin Muhammad Al-Katib Al-Harawi. Waqala, dan berkata, Abul Fadl Al-Harawi ini, billahil azim, demi Allah al-azim, laqad haddatsana Abu Bakar Asy-Syafi'i. Telah meriwayatkan kepada saya Abu Bakar Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Min lafdihi, dari lafadznya, waqala, dan berkata Imam Asy-Syafi'i, billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani, sungguh telah meriwayatkan kepada saya Abdullah bin Nasr As-Sarkhasi. Telah meriwayatkan kepada saya Abdullah As-Sarkhasi. Wa qala billahil azim, dan berkata Imam As-Sarkhasi, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani Muhammad bin Fadl, telah meriwayatkan kepada saya Muhammad bin Fadl. Wa qala, dan berkata Muhammad bin Fadl, billahil azim, laqad haddatsana Muhammad bin Yahya Al-Warraq Al-Faqih. Wa qala, dan berkata Al-Warraq, billahil azim, laqad haddatsani Muhammad bin Hasan Al-Alwi Az-Zahid. Wa qala, berkata Muhammad bin Hasan Al-Alwi Az-Zahid, billahil azim, laqad haddatsani Musa bin Isa. Wa qala, berkata Musa bin Isa, billahil azim, laqad haddatsani Abu Bakar Ar-Raji'i. Wa qala billahil azim, laqad haddatsani Anas bin Malik. Nah, jadi nanti sambungnya ke mukharrij pertamanya, perawi pertamanya, yaitu Anas bin Malik. Wa qala billahil azim, kata Sayyidina Anas bin Malik, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani Muhammad Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala billahil azim, kata Nabi Muhammad, billahil azim, laqad haddatsani Jibril, telah meriwayatkan kepada saya Jibril. Wa qala billahil azim, dan Jibril berkata, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani Israfil. Jadi ini riwayat malaikat dari malaikat berarti. Enggak tahu namanya apa dalam ilmu hadis ini. Telah meriwayatkan kepada saya Israfil. Jadi mereka Jibril mendapatkan dari Israfil, tidak langsung dari Allah. Wa qala ta'ala, baru Israfil mengatakan, jadi mengabarkan kepada saya Allah Ta'ala, ya Israfil, wahai Israfil, bi'izzati wa jalali wa judi wa karami man qara bismillahirrahmanirrahim marratan bi fatihatil kitab. Ini ada dua di sini, marratan wahidah, isyhadu anni ghafartu lahu. Ini betul ya. Bisa Israfil, wahai Israfilu, bi'izzati, demi kemuliaan saya, wa jalali, dan keagungan saya, wa judi, dan kemurahan saya, wa karami, dan kedermawanan saya, man qara, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim marratan sekali, bi fatil kitab, sambung dengan fatil kitab, marratan wahidah, satu kali bacaan, isyhadu, maka saksikanlah, anni, sungguh saya, ghafartu, telah mengampuni lahu baginya.
Wa qabiltu dan saya menerima minhu darinya al-hasanati beberapa kebaikan, wa tajawaztu anhu sayyiati dan mengampuni darinya keburukan-burukan, wala ahriku lisanahu dan saya tidak membakar lisannya finari di neraka, wa ajiruhu min adabil qabr dan saya lindungi dia dari siksa kubur, wa adabin nari dan siksa neraka, wal fazail akbar dan hari kiamat, wa yalqani qablal anbiya wal auliya ajmain dan dia akan menemui saya sebelum para nabi dan para wali ajmain semuanya. Intaha. Minal Munawi dari Imam Munawi alal Jami' as-Shaghir dari karya beliau Syarah Jami' as-Shaghir atau disebut dengan Faidul Qadir. Ini saya belum tahu, ini belum mentahrik ya hadisnya apakah sahih, cuma secara matan kok saya ada sanksi orang baca satu Fatihah tapi menemui Allah sebelum sebelum Anbiya dan Aulia. Ini secara mungkin fikhul matan mungkin bermasalah mungkin. Sependek pengetahuan saya, bagaimana orang baca Al-Fatihah sekali bisa menemui Allah sebelum para nabi dan sebelum para wali semuanya. Ini secara mungkin fikul matannya menurut saya mungkin bermasalah gitu. Wallahu alam, apakah kemudian memang ini hadisnya sahih belum saya cek lagi, cuma saya kemarin baca kok ini menarik ini terkait dengan fadilah. Jadi baca sekali saja dengan cara sambung ini bisa mengampuni dosa-dosa kita dan juga kita akan dimasukkan di surga bahkan menemui Allah sebelum para nabi. Nanti kita minta ke yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Malafin Dimyati mungkin ada ziyadah maklumat untuk menyampaikan apakah hadis ini derajatnya bagaimana ya. Untuk terkait dengan fadilah yang lain sudah saya sebutkan di buku saya. Ya, alhamdulillah baik fadilahnya itu ada yang hadisnya sahih, hasan ataupun yang dhaif. Termasuk yang dhaif adalah Al-Fatihah syifaun likulli da, yani Al-Fatihah adalah obat untuk segala penyakit. Itu yang saya ketahui adalah hadisnya dhaif. Baik. Artinya kalau dhaif ya walaupun sakit bisa berobat ke dokter juga seperti itu. Jangan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah digunakan berobat secara lahiriah juga kita gunakan. Baik. Alhamdulillah. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman ya, karena beliau sudah hadir. Kita gunakan, kita manfaatkan waktu yang sangat mulia ini untuk kita sama-sama menuntut ilmu, kita istifadah dari samudra keilmuan yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Hafidh Dimyati. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Kiai Afif? Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Tadi ada rapat juga di UIN ini, jadi daring dua. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Oleh karena itu teman-teman, jadi ini kesempatan yang jangan dilewatkan. Saya persilakan kepada beliau nanti untuk menyampaikan ilmu terkait dengan Asyamil fi Barautil Quran. Kita ingin lebih dekat dengan Al-Fatihah. Semoga beliau, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, sehingga beliau bisa terus berkarya untuk umat ini dan bisa mencerdaskan kita dengan ilmu-ilmu beliau. Kepada beliau sepenuhnya waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan fa'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rahmatil muhdah wa ni'matil mustah afsahil khalqi lisanan wa asbatihim jinanan wa kana minal hujjati wal balaghati fi makan wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Alfian Iqbal Yahasvan, penulis kitab atau buku Al-Fatihah, keistimewaan dan khasiatnya, para hadirin semuanya yang hadir melalui Zoom. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah meskipun dari jarak jauh. Saya sebenarnya sangat mengharapkan ya dari Dr. Alfian menjelaskan lebih banyak tentang Al-Fatihah, karena saya tidak atau sedikit
mengetahui tentang khasiat-khasiat surat Al-Fatihah. Sehingga yang beliau tulis di dalam buku Al-Fatihah keistimewaan dan khasiatnya ini adalah seperti mempersingkat cara kita membaca buku-buku tafsir yang ratusan itu, sehingga kita bisa menemukan intisari dari kitab-kitab itu hanya ada dalam kitab Al-Fatihah keistimewaan dan khasiatnya ini. Terkait tentang hadis-hadis tadi juga saya terus terang belum begitu mempelajari ya, karena memang perhatian saya pada Al-Fatihah tidak dari sudut pandang riwayat biasanya. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan tentang khasiat ini, memang Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu, bagi apapun yang dibacakan untuknya, tetapi harus ada faktor lain di situ, liman qoro'aha. Siapa yang bacanya? Jadi khasiat Fatihah untuk penyembuhan, untuk apapun, itu mungkin saja sangat sangat benar ya, benar dan bisa dipercaya jika yang baca adalah siapa. Tapi kalau yang baca kita ini yang masih sering bermaksiat, tentu membaca 1000 Fatihah pun mungkin nggak mandi gitu. Tapi bagi para ulama, para al-muqarrabun atau as-sabiqun itu, baca Fatihah 1 kali sudah cukup untuk menyelesaikan banyak masalah. Karena Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Pada apapun yang ia dibacakan untuknya, dia bisa menyelesaikan masalah. Dan pengalaman pribadi saya, ya, muamalah dengan Fatihah ini sudah sangat lama sekali. Saya punya kebiasaan ya. Dulu ketika kuliah di Al-Azhar, begitu saya tahu nama dosennya. Jadi ketika jadwal itu diumumkan, saya sudah tahu nama dosennya, itu saya catat semua. Dan setiap hari saya bacakan Fatihah untuk dosen-dosen itu. Niat saya tidak lain hanyalah tabarukan agar ilmu yang nanti, belum ya, yang nanti akan beliau sampaikan, akan bisa saya dapatkan dengan mudah, saya tangkap dengan mudah. Jadi kalau antara pengumuman jadwal sampai ujian itu ada 6 bulan misalkan, atau 5 bulan, berarti minimal saya membacakan untuk masing-masing dosen 150 kali Fatihah, karena setiap hari. Karena 5 bulan kali 30 berarti kan 150 hari. Jadi minimal begitu. Tujuannya adalah ya tentu saja tabarukan. Dan saya berharap tentu saja ini ada faktor non teknis ya. Apalagi di Al-Azhar University, di Al-Azhar Mesir itu sangat kental sekali faktor non teknis ya. Karena banyak teman-teman yang bisa menjawab soal tapi nilainya jelek. Ada teman yang merasa tidak bisa tapi nilainya mumtaz gitu. Atau nilainya jayyid. Ada yang merasa bisa tapi nilainya malah makbul, malah rosib. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat saya semakin mantap harus saya bacakan Fatihah. Dosen-dosen itu setiap hari. Agar apa yang saya tulis misalkan dalam jawaban-jawaban itu, jika itu salah, ya bisa benar di mata beliau. Atau kalau itu benar, tetap menjadi benar di mata beliau. Sehingga alhamdulillah nilai-nilai yang saya dapatkan, ya saya tahadzusan binikmah karena sudah selesai ya. Ya waktu itu saya dapat jayyid dan yang ya kalau di Mesir pada saat itu yaitu ya lumayan lah, sudah agak tinggi. Itu tentu saja saya selalu merasa bahwa ini adalah barokah surat Al-Fatihah. Sampai saat ini pun tentu tidak lagi menyebut nama-namanya ya, tapi dosen-dosen saya secara umum saya kirimi Fatihah tiap hari. Khususnya kiai saya atau ulama Mesir yang menyimak Al-Quran saya, itu tiap hari akan saya bacakan Fatihah untuk mereka. Saya yakin bahwa Fatihah ini adalah penyambung antara kita dengan generasi sebelumnya, khususnya dalam tausilul hadayah atau pemberian hadiah. Gimana kita ini bisa memberi hadiah guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita? Mau salam template apa salam kasih uang itu nggak mungkin, sudah meninggal. Maka satu-satunya cara yang tersisa adalah ihda al-Fatihah.
menghadiahkan surat Al-Fatihah atau pahalanya kepada mereka. Dan kita nggak perlu lagi menanyakan apakah ini sampai atau tidak. Karena ulama-ulama sekalipun Ibnu Taimiyah pun mereka mengatakan ini sampai. Apalagi ulama-ulama kita ya, yang Nahdlatul Ulama itu atau yang di Indonesia, semuanya pasti akan mengatakan sampai. Karena menghadiahkan doa itu nyampe. Dasarnya adalah anjuran Allah untuk berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mendoakan orang-orang yang terdahulu itu disuruh oleh Allah. Dianjurkan. Artinya kalau nggak nyampe, kenapa disuruh mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang terdahulu? Ini berarti doa yang kita panjatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal itu pasti akan sampai. Oleh karenanya dalam rangka membentengi kehidupan saya secara pribadi agar saya tetap nyambung dengan guru-guru saya, ya setiap hari saya bacakan Fatihah untuk mereka-mereka itu. Dan saya merasa dengan bacaan Fatihah kepada mereka ini, ya kehidupan yang saya jalani, ya, barakallah ya, dengan barakah Allah, ya lebih mudah lah. Saya merasa lebih mudah untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti saya temukan dalam kehidupan ini. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini karena sebagaimana jadwal ya, yaitu tentang al-balaghah dalam surat Al-Fatihah. Tapi perlu saya sampaikan ya bahwa Fatihah ini mahal tempat para ulama itu mencurahkan segala kemampuannya untuk memahami Al-Quran. Kalau kita lihat tafsir-tafsir yang ada ya, biasanya tafsir Al-Fatihah itu menghabiskan ratusan halaman atau puluhan halaman. Kalau tafsirnya itu katakanlah 4 jilid, maka Al-Fatihah saja itu bisa beberapa halaman, beberapa puluh halaman. Kalau tafsirnya itu 20 jilid, Fatihah itu bisa 1 jilid sendiri Al-Fatihah itu. Artinya Fatihah ini memang bisa dikatakan Ummul Quran, ya, induknya Al-Quran. Sehingga segala sesuatu yang ada di surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu pasti akan ada irisan-irisan atau juz'i dari ayat-ayat itu yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Dan itu bisa kita buktikan kalau kita membaca tafsir apapun ya, pasti bagian Fatihah ini lebih panjang daripada penafsiran surat-surat yang lain. Dan perlu juga kita ketahui sekedar pengetahuan saja ya. Mungkin dulu juga pernah saya sampaikan bahwa Fatihah ini ayatnya yang umum dikatakan ada 7. Tapi ada 3 versi yang lain. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9 ayat. Yang 7 itu terbagi 2. 7 tanpa basmalah atau 7 dengan bismillah, dengan basmalah. Jadi perdebatannya berarti ada sekitar 5 pendapat. Karena yang 7 ada 2. Yang umumnya yang kita baca ini 7 yang dengan basmalah. Nah, yang 6 ini adalah 6 tanpa basmalah. Jadi bismillah bukan, maka ayatnya 6. Kalau kita 7 dengan basmalah. Kalau 7 tanpa basmalah, berhenti di ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ayat ke-7. Jadi pendapat yang ketiga 7 tapi tanpa basmalah, berhentinya di siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang 8 ayat dengan basmalah tapi berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi basmalah 1, siratal ladzina an'amta alaihim itu ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ke-8. Ini kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan 8. Yang 9 ini paling banyak. Nggak ada lebih dari itu. Kalau ada yang mengatakan Fatihah itu 9 ayat, maka bacanya mulai Al-Fatihah, mulai Bismillah 1, kemudian Alhamdulillah 2, Ar-Rahman Ar-Rahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu 5, wa iyyaka nasta'in 6. Jadi Iyyaka na'budu 5, wa iyyaka nasta'in 6. Ihdinas siratal mustaqim 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 8. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 9.
Jadi kalau kita mau agak-agak ingin mengundang perdebatan Fatihah ayatnya 79, ya biar orang-orang kaget ternyata hanya memecah di mana gitu aja. Tapi itu ada dalam versi para ulama. Kemudian ini langsung saja pada surat Al-Fatihah dari segi balaghah ya. Pertama dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi saya share juga kepada Dr. Alfian materinya ya. Mungkin bisa ditampilkan kalau eh, bisa, kalau nggak bisa di-share saja ke para audiens. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menurut mufassir bernama Abu Hayyan, pengarang tafsir Al-Bahrul Muhit, mengandung namanya husnul iftitah atau baro'atul matla. Jadi permulaan yang indah. Katakanlah permulaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini sangat bagus sekali karena dimulai dengan menyebut nama Allah. Jadi menurut Abu Hayyan. Katakanlah awalnya bukan Bismillah, awalnya adalah Alhamdulillah. Katakanlah awalnya adalah Alhamdulillah, Bismillah bukan. Ini juga bagus kan? Karena memulai sesuatu dengan memuji Gusti Allah dengan apa-apa yang Allah berhak untuk dipuji. Jadi kita mau mengatakan awalnya Bismillah atau awalnya Alhamdulillah, Fatihah tetap mengandung husnul iftitah. Ada keindahan di dalam cara memulai sebuah pernyataan. Kemudian di dalam kalimat Bismillah itu ya, itu ada ijaz, ada yang dibuang di situ. Jadi kan tidak mungkin kita hanya mengatakan dengan menyebut nama Allah. Tidak mungkin kita mengatakan dengan menyebut apa yang dengan itu apanya dengan itu. Karena dalam teori bahasa huruf jar itu harus yata'alaq bi fi'lin atau bismin qablahu. Jadi huruf jar itu harus punya muta'alliq gitu istilahnya. Ada ta'alluqnya kepada apa? Maka para ulama memberikan dua tawaran. Yang pertama itu tawarannya fi'il, muta'alliq bil fi'li. Jadi awalnya begini, abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Dan ini lebih kuat ya, lebih disenangi para ulama karena menggunakan fi'il mudhari' menunjukkan at-tajaddud, menunjukkan intensitas yang berulang. Di situ kalimatnya adalah at-tajaddud al-istimrori. Intensitas yang berulang karena menggunakan fi'il mudhari'. Nah, kenapa kok dibuang? Abtadi'nya dibuang karena likasrati dauronil muta'alliq bihi alal alsinah. Karena sudah sangat sering sekali seumpama kita mau apa-apa abtadi bismillahirrahmanirrahim, abtadi bismillahirrahmanirrahim kan nggak enak itu, kan seringnya gitu. Maka dibuanglah kata abtadi itu. Jadi kalau kita bicara balaghah ya. Kemudian jika muta'alliq bihinya isman, maka yang dibuang adalah kata ibtidai. Jadi yang pertama yang paling kuat, yang paling rajih, abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Permulaan saya ini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau isim, maka maknanya adalah adaimumah di situ. Wasubut. Menunjukkan sesuatu yang tetap. Bahwa memulai sesuatu dengan nama Allah adalah sebuah ketetapan yang daim, yang tetap. Ya. Jadi kita bisa memilih pakai ibtidai atau abtadi. Tetapi kalau secara teori kekuatan keindahan bahasa, kita lebih memilih abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan menggunakan fi'il mudhari'. Baik, berikutnya. Di kata bismillah itu juga ada isti'arah makniyah, tabaiyah. Mungkin halaman berikutnya. Di dalam kata bismillah ini juga ada isti'arah makniyah, tabaiyah. Saya ingin menjelaskan isti'arah makniyah dulu. Isti'arah makniyah itu bahasa Indonesianya seperti
seperti personifikasi, menyerupakan dengan sesuatu, lalu sesuatunya itu dihapus gitu. Dihapus, lalu digantikan dengan lawazimnya, dengan sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya ya, mungkin agak jelek contohnya, nggak apa-apa, kita paham. Misalnya, seseorang, katakanlah kita namakan Paijo gitu ya. Paijo disamakan dengan anjing. Mungkin saking jengkelnya kita menyamakan Paijo dengan anjing. Paijo seperti anjing gitu ya, atau Paijo anjing. Nah, anjing itu dibuang. Anjingnya dibuang, diganti dengan sesuatu yang berkaitan dengan anjing. Apa itu? Menggonggong misalkan. Jadi kita mengatakan Paijo menggonggong di media sosial misalnya. Nah, kata-kata Paijo menggonggong itu adalah isti'arah makniyah. Awalnya Paijo diserupakan dengan anjing, anjingnya dihapus, digantikan dengan lawazim dari kata-kata anjing, yaitu menggonggong. Begitu. Ya. Kalau tabaiyah itu menggunakan turunannya, bisa isim, bisa huruf. Di sini yang dipakai adalah hurufnya. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Idza ja'alnal ba' lil isti'anah. Kalau ba-nya ini ba' isti'anah. Isti'anah itu adalah ba' alat bantu. Maka diserupakan dengan sabbaha birtibatin, diserupakan dengan sebuah pengikat. Pengikat yang bisa menyambungkan antara orang yang meminta tolong dengan orang yang diminta tolongi. Lalu orang yang irtibat itu, penyambung itu dibuang. Diisyaratkan, diganti dengan yang terkait dengan pengikat. Apa itu? Dengan kata-kata dengannya itu. Jadi bismillah itu baknya ini, kalau baknya isti'anah, maka awalnya seperti abtadi'u murtabiton gitu loh. Abtadi'u murtabiton bismillah, tapi murtabitonnya dibuang. Saya mengawali sambil mengikatkan diri pada zat yang dimintai tolong itu bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini kalau isti'arah makniyahnya. Tapi kalau baknya ini bukan bak isti'anah, tapi bak ilsaq, bak yang untuk menyambungkan saja, maka ini ada majas mursal ilaqatuhu al-mahalliyah. Jadi wajah balaghahnya ada dua pilihan ya. Ini bisa isti'arah makniyah tabaiyah atau di situ ada majas mursal ilaqatuhu al-mahalliyah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mengatakan saya melewati Zaid, marartu bi Zaidin gitu ya. Bi Zaidin itu artinya kan nggak bisa bi dengan orang kan nggak bisa. Bi itu bimakanin gitu. Saya melewat di sebuah tempat yang di situ ada Zaid gitu. Atau di situ ada dekat dengan Zaid, tempat itu dekat dengan Zaid. Jadi marartu bi Zaidin itu maknanya adalah ana marartu bi makanin yaqrubu minhu Zaidun. Bukan melewati Zaid, enggak. Bukan labi Zaidin nafsihi, tidak melewati Zaid. Zaid tidak bisa dilewati, yang dilewati itu tempat gitu loh. Bagaimana melewati Zaid? Zaid disuruh jongkok lalu dilompati begitu. Nggak bisa melewati Zaid. Jadi melewati Zaid itu artinya melewati tempat di mana tempat itu ada Zaid gitu. Sama dengan bismillah ini, kalau bismillah adalah bismillah bermakna ilsok gitu. Jadi bimakanin gitu atau apa ya? Bimakanin yaqrubu minhu ismullah gitu. Jadi baknya itu bak ilsok. Ini kalau memahami majas mursal dalam ilakohnya adalah al-mahalliyah. Baik, selanjutnya ada Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim ini dalam balaghah ada namanya at-ta'did ya. At-ta'did. Ta'did itu adalah menyambungkan dua sifat tanpa huruf athof. Misalkan begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan ta'did itu. Ta'did itu tanpa wawu. Jadi kenapa ini ta'did? Karena nggak ada atofnya, nggak ada warrahim, nggak ada warrahim, tapi ar-Rahmanir Rahim.
Kenapa seperti itu? Littihadi mahallihima. Karena kesatuan posisinya. Jadi seakan-akan Ar-Rahman dan Rahim itu saling berkaitan, bukan terpisah. Nah, di dalam kata Ar-Rahman ada namanya kuwatul lafzi li kuwatil makna. Ar-Rahim itu tidak begitu kuat kata kalimatnya ya. Tapi Ar-Rahman lebih kuat karena ada mat di dalam huruf mim itu. Jadi faqalu Ar-Rahman ablagu minar rahim, lebih kuat daripada rahim karena lima fihi min ziyadatil bina. Karena secara kata ada tambahan, yaitu tambahan alif di Rahman. Itu menunjukkan Ar-Rahman ablagu minar rahim. Jadi secara kata saja kita tahu bahwa kekuatan Ar-Rahman lebih kuat daripada Ar-Rahim. Dan ternyata secara makna kita juga paham bahwa Ar-Rahman itu li jami'il khalqi walakin Ar-Rahim lil mu'minin. Maka nabil mu'minina rahima. Bikum ra'ufur rahim, itu yang Nabi Muhammad. Jadi rahim itu untuk umat-umat Islam. Tapi kalau Rahman itu untuk semua. Sehingga Ar-Rahman Allahu minar rahim. Karena ada kata panjangnya itu. Kalau contoh yang lain dalam Quran itu, kalau kuwatul lahdi adalah kata tok. Wastobir. Wa'mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Kenapa pakai tok? Wastobir, bukan wasbir saja. Misalkan wa'mur ahlaka bis sholati wasbir alaiha. Kenapa wastobir? Itu menunjukkan bahwa kesabaran yang dibutuhkan di dalam memerintahkan anak-anak untuk sholat itu harus lebih kuat. Wastobir alaiha. Atau di dalam surat yang lain, wahum yastorihuna fiha. Yastorihun. Dari kata-kata yasrohun itu berteriak. Tapi kalau yastorihun ada toknya, itu menunjukkan kekuatan kata, bahwa maknanya lebih kuat. Jadi teriakan-teriakan ahlu neraka itu lebih dahsyat daripada teriakan biasa kita di dunia ini. Wahum yastorihuna fiha rabbana ahrizna na'mal shalihan. Itu berarti mereka ketika teriak itu sudah luar biasa. Jeritan mereka itu, karena pakai tok itu. Bukan yasroh saja, tapi ada yastorihun. Sama dengan inda malikin muqtadir. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kok muqtadir? Ada taknya di situ. Muqtadir. Kok bukan malikin qadir saja? Kenapa harus muqtadir? Itu kuwatul lafzi di kuwatil makna. Ada kekuatan lafaz di situ yang membentuk kekuatan makna. Dan ini ada dalam Ar-Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada mubalaghatun fis sana. Ada mubalaghah, ada semacam hiperbolik di dalam memuji. Karena ada al-nya itu. Alhamdulillah yang secara balaghah ini lil istighraq, untuk menghabiskan seluruh pujian itu habis semua untuk Allah saja. Nah, di ayat ini juga ada munasabah maknawiyah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, ya, lalu ada Alhamdulillah. Yaitu Innallah ta'ala ma'itataha kitab. Setelah Allah memulai kitabnya dengan Bismillah. Bismillah itu mengandung pujian ya. Karena ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maha penyayang. Itu kan memuji. Nah, karena mengandung pujian, maka ditambahi lagi. Yardhifuha itu maksudnya diboncengkan sekalian. Ditambahkan bilhamdil jami. Dengan pujian yang menghabiskan seluruh pujian. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini sangat cocok serasi, ya, maknanya itu sangat cocok, munasabah maknawiyah. Kemudian alhamdulillah ini juga ada talwinul khitab. Talwinul khitab itu adalah semacam menjadikan pembicaraan ini semakin beraneka macam. Jadi yang dipakai adalah kata khobar. Alhamdulillah itu khobar, segala puji bagi Allah, tapi mengandung makna perintah. Gitu. Wa ma'naul amru. Pujilah Allah. Jadi alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Itu sama dengan anjuran bagi kita untuk memuji Allah. Nah, itu namanya talwinul kitab. Kemudian dari kata lillah saja, itu lamnya lil ikhtisas. Jadi semua pujian itu khusus
mukhtassatun bihi, khusus hanya milik Allah. Jadi lillah itu ikhtisas. Kalau dalam penjelasannya, itu huwa mustahiqun laha, karena Allah yang berhak untuk semua pujian. Bil idhofah ila fi mulki yaumiddin, juga ada maliki yaumiddin itu li zawalil amlak wal mamalik, semua kepemilikan hilang, semua kerajaan hilang, dari selain Allah semuanya hilang. Dan Allah sendirilah yang berkuasa dalam kepemilikan dan kerajaan itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ayat yang ketiga. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kenapa diulang gitu? Menurut Imam Al-Karmani atau Al-Kirmani, bacanya bisa Karman, bisa Kirman, tikran lit taukid ini dijadikan sebagai penegas. Karena di dalam teori Al-Kirmani, ya, tidak ada tikran di dalam Al-Quran kecuali ada fungsinya. Karena kalau tikran tidak ada gunanya, itu bukan balaghah. Gitu. Itu batil. Gitu. Harusnya ada, kenapa harus diulangi? Harus ada penjelasannya. Jadi kita kalau mau ingin mendalami ini, ada kitab namanya Asrarut Tikrar fil Quran Karim, karangan Imam Al-Karmani yang sekarang saya kutip. Kenapa diulangi? Li'anna ar-rahmah yal in'am 'alal muhtaj. Kata ar-rahmah itu memberikan kenikmatan kepada yang butuh. Ya, rahmah itu adalah memberikan anugerah kepada yang butuh. Di surat ayat yang pertama, bukan di surat. Di ayat yang pertama tadi enggak disebutkan di yang pertama yang disebutkan hanya mun'imnya saja. Jadi yang kan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman kepada siapa? Enggak disebutkan itu. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga, Ar-Rahman lagi disebutkan. Kenapa ini? Untuk menyebutkan siapa yang diberi nikmat. Siapa yang diberi anugerah. Siapa? Rabbil alamin, Ar-Rahman. Berarti Rahman lil alamin, maksudnya begitu. Fa'adaha ma'adzikrihim. Maka Allah mengulangi lagi kata Ar-Rahman dengan setelah menyebut itu, bersama menyebut al-alamin itu, faqala rabbil alamin ar-rahman lahum jami'an. Jadi Ar-Rahman ini disebutkan kembali untuk menegaskan bahwa Rahmannya Allah lil alamin. Maksudnya begitu. Yud'imu alaihim wa yarzuquhum. Ini dawuhnya Al-Kirmani. Ya. Allah memberi nikmat kepada al-alamin dan memberi rezeki kepada mereka. Ar-Rahim bil mu'minin khosatan yaumal qiyamah. Sedangkan Ar-Rahim bil mu'minin khususnya pada hari kiamat. Makanya setelah itu Maliki Yaumiddin begitu. Ar-Rahim bil mu'minin khasatan yaumal qiyamah yud'im alaihim wa yaghfir lahum. Makanya setelah itu adalah Maliki Yaumiddin. Bahwa Ar-Rahim itu nanti pada hari kiamat begitu. Ar-Rahman lil alamin, semuanya di dunia ini. Ar-Rahim nanti Maliki Yaumiddin. Itu hebatnya Imam Al-Karmani ya di dalam menjelaskan Asrar Tikrar ini. Kemudian di ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, iya karena butuh iya karena ada saja, kita tahu saja itu ya kesesuaian akhir kata ya, Maliki Yaumiddin, nasta'in gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan di sini adalah hikmah kenapa di dalam Al-Quran itu seringkali ditutup dengan huruf-huruf nun atau mim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Hudalil muttaqin, yu'minun, yunfiqun. Kenapa kok banyak seperti nun, banyak mim ya? Kenapa banyak seperti itu di Al-Quran? Menurut para ulama, khususnya ulama-ulama ilmu aswad, ulama fonologi, bahwa huruf-huruf nun dan mim itu menimbulkan aspek taronum. Taronum itu adalah keriangan, menimbulkan kesenangan. Orang itu, manusia, kalau berdendang, kita ini kalau berdendang, nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi berdendang enggak jelas itu selalu ada nunnya atau mimnya. Coba dipraktekkan ya. Itu kan nun, n. Na nun. Jadi banyak apa ya,
M itu, pakai M. Coba itu diganti sin. Nggak bisa itu. Diganti ro, nggak bisa. Jadi mim dan nun adalah bunyi yang menimbulkan keriangan, menimbulkan tarannum, aspek orang itu bisa berdendang. Sehingga akibat dari ini adalah membaca Quran itu terasa seperti berdendang, seperti memberi rasa riang kepada diri seseorang. Sehingga orang yang baca Quran jarang yang merasa bosan. Karena dia sama dengan memenuhi kebutuhan dirinya untuk berdendang. Khususnya ayat-ayatnya tadi ya. Muttaqin, yunfiqun, ya. Yu'minun. Ya, seperti jadi ketika itu enak sekali, rasa di hati itu seperti plong gitu loh. Itulah at-tarannum namanya. Itu hikmah aja. Ya, penelitian para ulama, hikmah kenapa di Quran itu banyak seperti itu. Kalau bukan nun, berarti ada aspek lain yang ingin ditegaskan. Misalnya ya al-falaq lah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu kan penutupnya qol-qolah semua. Qol-qolah itu kan memantul. Suara yang memantul. Khalaq, waqab, uqad, gitu. Idza hasad. Kenapa kok memantul di akhir bunyi surat Al-Falaq itu? Sebenarnya itu semacam isyarat saja ya. Isyarat bahwa sihir-sihir yang dikirimkan oleh orang-orang jahat kalau dibacakan Al-Falaq akan memantul gitu. Kan balik kepada yang ngirim gitu. Makanya falaq, khalaq, waqab, uqad, hasad. Jadi ketika dibaca itu nanti sihirnya balik semua. Ini rahasia bunyi-bunyi dalam Quran. Sekedar tambahan penjelasan saja. Di sini aja sajak ya. Kebetulan sajaknya pakai nun, abidin dan nasta'in. Kemudian ia karena butuh ia karena nasta'in ini ada takdim wa ta'khir dan ini sudah umum sering dijelaskan oleh banyak orang ya. Kenapa ia akan didahulukan? Lalu nak butuh, lalu nasta'in ya. Mendahulukan iyaka itu biasanya alasannya adalah ifadatil qasri wal ikhtisas, untuk membatasi bahwa hanya kepadamu saja ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Lalu kenapa ibadah didahulukan atas isti'anah? Kenapa nak budu dulu baru nasta'in? Karena ibadah itu tujuan utama. Isti'anah itu adalah wasilah. Maka al-ghayah asyrafu minal wasilah. Maka tujuan lebih utama daripada caranya. Fakut timat alaiha, maka didahulukanlah ibadah itu sebelum meminta pertolongan. Kemudian di ayat yang sama, fi qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada iltifat ya. Iltifat itu mengalihkan sudut pandang pembicaraan. Bisa dari saya ke mereka, bisa dari saya ke kamu, dari mereka ke kami. Kalau dalam ayat ini adalah hoibah ke khitab. Setelah Allah Maha Penyayang menguasai hari kiamat, ya, setelah itu kan orang ketiga, Allah itu orang ketiga. Tiba-tiba kepadamu kami menyembah, menjadi orang kedua. Jadi minal hoibah ilal khitab. Memindah sudut pembicaraan dari orang ketiga menjadi orang kedua. Kenapa ini? Ini yang penting itu kenapanya ini, yang penting kenapa begitu? Maka dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir di Ibnu Asyur dijelaskan karena orang yang memuji itu kan alhamdulillah kan memuji ya, alhamdulillah alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin kan memuji. Fa innal hamid lamma hamidallah wa wasafahu bi adzimi sifat. Ketika ada orang memuji Allah dan memberi sifat dengan sifat-sifat keagungan, maka pikiran orang ini akan mencapai puncaknya. Kalau orang sering memuji, dia akan naik pikirannya itu, memakai puncak sampai membayangkan seakan-akan fi hadratillah. Fatakhayyala nafsahu fi hadratir rububiyah. Jadi seakan-akan dia itu membayangkan dirinya berada di hadapan Allah. Sehingga iyaka kepadamu ya Allah.
setelah awalnya muji, orang ketiga, lalu meningkat untuk menjadi fi hadratir rububiyah. Itu kata Ibnu Asyur ya. Sehingga mengajak bicara langsung berhadapan-hadapan seakan-akan ya. Ini sebenarnya sebagai juga catatan bahwa orang yang sering memuji Gusti Allah ya pasti akan lebih dekat kepada Allah. Jadi memperbanyak pujian kepada Allah, mendekatkan hamba kepada Allah. Kemudian ada juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada fanul muzalzil. Ini memang fan baru. Maksudnya fan baru yang biasa kita pelajari ya, karena jarang kita pelajari muzalzil ini. Muzalzil ini ada dalam kitab Al-Ijaz fi Ba'di Anwa'il Majaz. Muzalzil itu adalah penggunaan kata yang harus diperhatikan harokatnya. Kalau harokatnya salah, ini menjadi berbeda dari maknanya. Misalkan iyaka, coba diganti iyaki misalkan. Iyaki na'budu wa iyaki nasta'in, rusak dah maknanya. Jadi penggunaan iyaka ini ada fanul muzalzil. Orang yang nggak terbiasa akan tergelincir nanti bacanya kalau nggak fokus pada iyaka ini. Itulah muzalzil. Muzalzil kan sama dengan zalzala, itu kan artinya menggoncang. Ini bisa menggoncang orang kalau salah sedikit aja bisa goncang maknanya, itu maksudnya begitu. Fanul muzalzil. Fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada penggunaan nahnu, na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa ini? Menurut tafsir Al-Munir, tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili ya, menggunakan jamak tidak mufrad, tidak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk lil i'tiraf bi qusuril 'abdi wahdahu 'anil wuquf amam Allah. Jadi untuk mengakui keterbatasan kita berdiri secara pribadi di hadapan Gusti Allah. Sehingga kita ini seakan-akan butuh orang, teman untuk berdiri di hadapan Gusti Allah. Ilustrasinya begini. Misalkan kita ini dipanggil oleh guru kita yang paling kita hormati, atau kiai kita di pesantren misalnya. Dipanggil sendiri itu kan takut. Kita khawatir, akhirnya kita nggak berani tak ngejak teman. Teman itu sebenarnya juga takut sebenarnya. Tapi karena berdua, maka menjadi lebih ringan rasanya. Seakan-akan saya terlalu banyak dosa untuk menghadap kepada kiai saya sendirian. Saya takut ini ada apa ini. Maka saya ngajak 5 orang sowan bareng. Saking kita nggak percaya diri, nggak pede kita ini menghadap kiai sendirian. Ya sama lah, mungkin presiden kalau dipanggil presiden sendirian tuh nggak berani kita menghadap sendirian. Ngajak beberapa teman, ayo kita menghadap ke presiden. Sama dengan ini, menghadap kepada Allah itu. Kalau sendirian tuh kita bawa apa gitu. Jadi seakan-akan la yaliqu bi al-wuquf wahdi bi mufradi fi munajatika. Enggak layak saya ini berdiri sendirian ya Allah untuk munajat kepadamu. Wa ahjalu min taksiri, aku malu dengan kekuranganku. Wa dunubi, dan dosa-dosaku. Bal andomu ila sa'il, saya ingin gabung kepada orang-orang mukmin. Ayo semuanya sowan kepada kiai, 20 orang melok ayo bisa. Ikut pasti. Kenapa? Karena kita yakin tidak mungkin tidak memperhatikan kita. Kalau kita sowan sendiri, bisa saja kiai nggak ngereken. Maksudnya nggak ngereken itu nggak siapa saja biar apalah besok aja misalkan. Tapi kalau sowannya 20 orang, mau nggak mau, kiai itu ya pasti akan memperhatikan. Gitu. Inilah sama dengan ibadah yang bersama-sama itu. Kalau kita ibadah sendiri, siapa kita ini sehingga harus diperhatikan oleh Allah? Tapi kalau bersama-sama, meskipun sama-sama berdosa semua, tapi kita kan masih punya sedikit keberanian bahwa saya ini bareng-bareng dengan sama yang lain. Bahasanya Syekh Wahbah Zuhaili, wa atawaro bainahum, saya menyembunyikan diri di hadapan mereka, di antara mereka.
Saya banyak dosa, teman-teman saya kebetulan orang pintar-pintar, ya saya bergabung ke sana biar saya nggak ketahuan gitu. Jamaah subuh, jamaah maghrib, kita ini paling nggak ikhlas, paling banyak apa ketidakkhusyuannya, tapi gabung dengan teman-teman yang banyak sholat itu. Siapa tahu di antara mereka ada yang dicintai oleh Allah, sehingga kita bisa bersembunyi di hadapan di antara mereka, bukan bersembunyi dari Allah ya. Artinya kita ini menyembunyikan diri kita, saking sungkannya kita ini banyak dosa kepada Allah, sehingga menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apa namanya rahasianya ya, kenapa ada nahnu di sini. Ini pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili. Al-i'tiraf bi kusuril abdi. Kemudian wa iyyaka nasta'in saja itu ada ijaz, ada yang dibuang di situ. Apa itu? Minta tolong untuk apa gitu. Minta tolong itu harus jelas ya. Tapi dibuang itu. Minta tolong atas apa atau untuk apa dibuang. Jadi ijazun bil hadfi di qasdil umum untuk menjadikan maknanya semakin panjang. Ya apa sajalah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah, ingin apa, silakan. Nasta'inu alal ibadah wa alal umuri kulliha. Mau masalah keuangan, minta tolong Allah. Mau masalah jabatan, minta tolong kepada Allah. Mau masalah kesehatan, minta tolong kepada Allah. Semuanya bisa. Karena tidak dijelaskan iya karena nasta'in ala apa. Ala apanya ini dibuang, dihapus oleh Quran. Nggak ada di situ. Menunjukkan umum. Minta tolong apa saja silakan. Sehingga kita ini tidak boleh malu meminta kepada Allah. Karena Allah telah membuka ruang itu. Dicontohkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah talabus syai', menuntut sesuatu, tapi maknanya bukan menuntut mendapatkan itu ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bukan menuntut mendapatkan hidayah, enggak. Tapi agar kita tetap berada dalam hidayah. Bal dawamahu wastimrorohu. Tapi keberlangsungan hidayah itu, ketetapan hidayah itu. Gitu. Aisabitna alaihi, berilah kami ketetapan di dalam hidayah. Kenapa? Karena yang baca Fatihah sudah pasti Islam gitu. Artinya dia sudah mendapatkan hidayah. Tapi kenapa kok ihdinas siratal mustaqim tetap berdoa seperti itu? Maksudnya berikutnya juga tolong ya Allah berilah aku hidayah. Besok lusa juga begitu ya Allah berilah aku hidayah. Biar tetap berada dalam hidayah. Bukan belum mendapatkan hidayah, tapi sudah mendapatkan hidayah dan ingin senantiasa mendapatkan hidayah. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kalau kita tahu bahwa Fatihah itu dibaca di sholat ya. Maka jadi yang sholat kan sudah pasti muslim gitu. Artinya sudah pasti mendapatkan hidayah khassah itu. Nah, ketika dia ihdinas siratal mustaqim berarti dia ingin tetap berada dalam hidayah selama-lamanya. Kemudian kata-kata isiratal mustaqim, asiratal mustaqim itu ada isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya metafor. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi nanti yang diserupakan itu dihapus. Misalkan Islam seperti jalan yang lurus, begitu misalnya ya. Kenapa Islam seperti jalan yang lurus? Karena sama-sama perlu ditempuh dalam perjalanan. Menjalani Islam, menempuh perjalanan. Sirat mustaqim harus ditempuh juga, sama-sama itu misalnya. Maka Islam sama dengan sirat mustaqim. Lalu isinya dibuang. Ya Allah, tunjukkan aku siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus maksudnya adalah al-Islam atau ad-dinul haq. Lalu diserupakan, ini asalnya ya, diserupakan dengan jalan yang lurus karena sama-sama perlu ditempuh. Lalu agama yang lurus ini dihapuskan, disisakan siratal mustaqimnya, itu namanya isti'arah tasrihiyah. Seperti kita menyerupakan wanita yang cantik dengan bunga, bunga desa misalkan. Bunga desa. Perempuan cantik di desa kita sebut bunga desa. Desa telah meninggalkan desa kita. Misalkan. Jadi bunga desa itu maksudnya perempuan cantik tadi gitu. Tapi perempuan cantiknya nggak disebut lagi. Itu namanya metafor.
telah datang purnama di negeri kami karena kedatangan ulama besar misalkan. Jadi ulama besar diserupakan dengan purnama. Tapi kata-kata ulama besarnya dihapuskan, disisakan purnamanya. Ini namanya isti'arah tasrihiyah. Ya metafor itu. Ini seperti majas metafora. Kemudian fi qouli ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim lalu ada penjelasan siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ada itnab ya. Itnab itu balaghah dalam bab al-ma'ani ya. Kenapa itnabnya? Ada badal yang menjelaskan setelah ibham, setelah samar. Apa sih jalan yang lurus itu? Gitu kan masih membingungkan gitu. Maka dijelaskan yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Haitsu awdahal murada bisirat bibadal al-kulli. Karena menjelaskan maksud dari kata sirat dengan badal al-kull minal kull. Lalu kenapa siratnya diulang? Siratal mustaqim lalu siratal ladina. Kenapa siratnya diulang? Alasannya ini menurut Al-Kirmani, karena sirat yang pertama adalah tempat yang siap ditempuh. Al-makan al-muhayya disuluk. Tempat yang siap ditempuh. Yang siratal mustaqim itu adalah tempat yang siap ditempuh. Nah, siratal ladina, yang sirat yang kedua ini jalannya orang. Jalannya yang pertama siratal mustaqim adalah jalan tanpa orang. Gitu. Yang siratal ladina ta'lim adalah orangnya, jalannya orang. Jadi di sini kalimatnya pada karol makan walam yadkur as-salikin. Di ayat yang ke-6 itu tidak ada siapa yang menempuh jalan itu, tidak ada. Nah, di ayat yang ke-7 ini fa'adahu ma'adzikrihim. Allah mengulangi lagi penyebutan sirat dengan menyebut siapa yang menempuhnya. Bahwa Islam sudah ditempuh. Masih kosong nggak, sudah banyak yang di situ gitu. Maksudnya gitu. Siratal mustaqim itu jalan yang awang-awang, nggak, sudah banyak yang ikut, sudah jalan yang di situ sudah banyak yang menempuhnya. Kita nggak sendirian di situ, kita bisa ngikuti banyak orang di situ. Fa'adahu ma'adzikrihim faqala siratal ladzina an'amta 'alaihim ay alladzina yaslukuhu. Yaitu orang-orang yang menempuhnya. Yaslukuhu an-nabiyyun wal mu'minun, yang ditempuh ya. Alladzi yaslukuhu an-nabiyyun wal mu'minun, yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang yang beriman. Ini pendapat Al-Kirmani. Maksudnya saya mengatakan Al-Kirmani di sini karena mungkin ulama lain ada punya versi yang lain. Kemudian an'amta 'alaihim juga ada muzalzil. Karena kalau diganti an'amtu, alladzina an'amtu 'alaihim, rusak ini maknanya. Jadi ada fan al-muzalzil di situ. Kemudian fi qouli ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa yang didahulukan adalah yang diberi nikmat atas yang dimurkai dan yang sesat? Alasannya li syarafihim wa fadlihim. Karena kemuliaan mereka dan keutamaan mereka, maka mereka disebutkan duluan. Orang-orang mukmin disebutkan duluan karena mereka mulia dan punya keutamaan. Kemudian an'amta 'alaihim itu juga ada tadmin. Tadmin itu adalah menyebutkan sebuah kata ya, lalu diikutkan dengan salah satu kata salah satu huruf yang tidak biasanya dipakai oleh kata itu. Biasanya huruf itu tidak dipakai oleh kata itu, disematkan di kata itu agar mengalahin. Gitu. Itu namanya at-tadmin. Di sini adalah an'amta ala. An'amta itu biasanya tanpa ala. Teorinya begitu. Haitsu tadammana an'amta makna tafadzalta alaihim. Kenapa kok ada alanya? Karena mengandung makna tafadzal. Kalau tafadzal itu ada alanya. Kalau an'amta tanpa ala. Jadi kalau an'amta ala, maka maknanya dua. Adalah an'ama, memberi nikmat, dan tafadzala, karena keutamaan Allah. Artinya nikmat Allah itu adalah keutamaan dari Allah.
Maka semua nikmat di dalam Quran itu rata-rata ada alanya. Wa atmamtu alaikum nikmati begitu. Ada alanya kalau di Quran. Tapi kalau kita sendiri, kita jangan pakai ala. Misalnya, an'amtu alaika ya ahi. Wah, kayak kita punya fadl. Kalau kita mengatakan pada aman kita, an'amtuka, gitu, saya beri nikmat kepadamu. Karena dikasih makanan atau apa, an'amtuka, gitu aja. Tak pakai ala. Kalau pakai ala, seakan-akan ada makna tafadhol. Makna menunjukkan ada keutamaan. Dan itu sebenarnya hanya untuk Allah. Dan di Quran, kalau kita cek, rata-rata an'ama ada alanya. An'amta ala. Aslinya, tidak ada alanya, aslinya. Ini pendapat Abu Hayyan ya. Qala Abu Hayyan tadammana amna makna tafdhil. Ada tafadhala di situ. Li'annal asla, karena aslinya ayyasila ilal maf'ul binafsi. An'ama itu nyambung dengan maf'ul bihnya sendirian tanpa ala, aslinya tanpa ala. Hampir sama dengan ini, saya contohkan yang lain. Di surat Al-Baqarah ada kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kenapa walitukabbirullaha ala? Agar kau membaca takbir kepada Allah ala. Kok ada alanya? Kabar itu tanpa ala mestinya. Kenapa ada alanya di ayat itu gitu? Nah, berdasarkan analisis para ulama bahasa, di situ ada kata hamidah. Hamidah yahmadu di situ. Jadi walitukabbirullaha wa tahmaduhu ala ma hadakum. Jadi litukabbirullaha wa tahmadu, ada kalimat itu. Karena alanya ini ala milik tahmadu. Semoga bisa dimengerti ya. Sehingga kalau takbiran, takbir Idul Adha Idul Fitri, Allahu Akbar walillahil ham. Kan ada hamnya. Walillahil ham. Kenapa? Karena ayat Qur'annya walitukabbirullaha ala. Karena ala itu menunjukkan ada tahmaduhu ala. Ini namanya tadmin ya. Menggunakan kata yang kata itu mengandung makna lain karena perbedaan huruf tadi itu. Kemudian ayat yang sama ayat ke-7, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada ta'addub ya, ada fanu ta'addub, ada ajaran sopan santun dari Allah. Apa ini? Menisbatkan kenikmatan langsung kepada Allah. An'amta ta ya Allah alaihi. Sedangkan yang dimarahi tidak langsung, walakin al-maghdubi, yang dimarahi bukan hodib ta'ala, bukan hodib ta'alaihim, tapi al-maghdubi alaihim. Bukan ini ya, kalau mau disamakan usulnya begini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ladzina ghadibta alaihim. Kenapa tidak ghadibta alaihim? Tapi maghdub di sini tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Kenapa? Karena kemarahan. Kemarahan itu syar, jelek. Itu. Dolin juga gitu. Dolin itu kan sesat, jelek. Padahal yang marahi siapa? Allah. Yang menyesatkan siapa? Gusti Allah. Yang menyesatkan orang ya Gusti Allah. Yang memarahi orang ya Allah. Gitu. Tapi nggak dinisbatkan langsung kepada Allah. Ini adalah ta'limul adab sama Allah. Di sini wadalika di halaman berikutnya li ta'limil ibadil adab sama Allah. Ini untuk mengajarkan hamba sopan santun kepada Allah. Fasyarru la yunsabu ilallah ta'ala. Kejahatan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Etika ya, ini etika saja. Karena aslinya syar dari Allah juga. Adaban dalam rangka menjaga sopan santun. Wa in kana, meskipun syar itu dari Allah. Itu karena sama ya, ini dengan yang seperti ini adalah ayat biyadikal khair. Innak bisyai'in qadir, kan ada kan ya. Biyadikal khair. Apakah hanya khair saja yang di tangan Allah?
Jawabannya tidak. Asyarru juga di tangan Allah. Kenapa tidak disebut di dalam surat Ali Imran itu? Dia tinggal khair. Aslinya wasyarru. Tapi asyarru tidak disebut. Kenapa? Karena ta'adzuban ma Allah. Sebagai tata krama kepada Allah. Menisbatkan yang baik saja kepada Allah, syar tidak dinisbatkan kepadanya. Ini etika kepada Allah. Yang menarik lagi, yang saya tambahan saja ya. Ada etika kepada Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah. Yaitu di dalam surat Al-Qasas ya. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadhaina ila Musal amra. Ini etika yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah itu menyebut, wahai Nabi Muhammad, wa ma kunta bijanibil gharbi, tidak ada di sisi barat. Kalau kita membayangkan Nabi Muhammad tidak di barat, berarti di mana? Di timur, kan begitu, Pak. Nabi tidak di barat, berarti mana? Di timur. Engkau tidak berada di sisi barat, wahai Rasul, ketika kami memberikan kepada Nabi Musa wahyunya, idza qadaina ila Musa al-amra. Tapi anehnya, uniknya adalah biasanya Allah itu kalau menyebut Nabi Musa itu di sisi kanan. Wa nadainahu min janibi turil aimani. Wa nadainahu min janibi turil aiman. Kami memanggil Nabi Musa dari sisi tur yang kanan. Kenapa pada saat menceritakan Nabi Muhammad itu Allah tidak menyebut wa ma kunta bijanibil aiman? Kenapa Allah memilih kata wa ma kunta bijanibil gharbi? Oh, ini menarik sekali. Ulama-ulama balaghah itu luar biasa mengagumi kata-kata wa ma kunta bijanibil gharbi. Itu seakan-akan Gusti Allah itu ingin agar kita umat Islam itu tidak membayangkan Nabi berada di sisi kiri. Karena kalau kita pakai begini, wa ma kunta bijanibil aiman, kau Muhammad tidak berada di sisi kanan. Berarti di mana? Di kiri berarti. Kalau di kiri itu jelek. Jadi Allah itu tidak ingin Rasul dianggap jelek oleh umatnya. Sehingga Allah mengganti kata al-aiman yang biasanya dia pakai di dalam Nabi Musa. Wa nadainahu min janibi turil aiman. Biasanya taiman. Kanan. Allah mengganti kata kanan dengan kata barat. Wa kunta bi janibil gharbi. Kau wahai Muhammad tidak berada di sisi barat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu. Artinya engkau berada di sisi timur. Timur dan barat dalam kebaikan dan kejahatan tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kanan dan kiri dalam kejahatan kebaikan ada pengaruh. Engkau tidak berada di sisi kanan, berarti kau di sisi kiri. Sisi kiri itu adalah negatif. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah untuk dipikirkan oleh umatnya. Sehingga Allah dengan kebijakan beliau mengganti al-aiman dengan al-gharbi di dalam surat Al-Qasas itu. Itu ta'adzuban ma'ar Rasul itu. Kalau ini yang di Al-Fatihah ta'adzuban ma' Allah. Kalau yang di Al-Qasas ta'adzuban ma'ar Rasul. Nanti ada juga ta'adzuban ma'al malik, ada. Sopan santun kepada raja. Ya, misalnya adalah Nabi Yusuf ya. Ketika membela dirinya, dia mengatakan hiya rawadatni an nafsi. Hiya, dia nggak menyebut namanya. Zulekha yang menggodanya itu nggak disebut namanya. Kenapa? Ta'adzuban ma'a jalalatil aziz. Nabi Yusuf menjaga kesopanan terhadap istri menteri itu biar nggak malu gitu ya. Agar dia itu seperti itu ya. Di dalam balaghah itu juga ada beberapa aspek etika dan tata krama. Baik, kurang dua lagi. Yang berikutnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada ijaz ya, pembuangan, ada penghapusan elipsis. Yang dibuang adalah kata sirat ya. Ghairi siratil maghdubi alaihim begitu. Wala dolin atau wa ghairi siratid dolin. Wala siratid dolin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat.
Kenapa mendahulukan hodop atas dolar? Jadi Balawi itu diantara juga mengkaji takdim atau takhir. Kenapa mendahulukan hodop ala dolar? Li'anal in'am yuqabilul intiqam. Karena kenikmatan itu lawannya adalah balasan, bukan kesesatan. Jadi kan awalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Lawan dari an'amta alaihim adalah ghadibta ini. Al-baghdub ini lawannya. Karena lawan dari in'am adalah al-intiqam, bukan ad-dhalal. Karena al-in'am adalah isolul khairi ilal mun'am ilaihi. Memberikan kebaikan pada yang diberi nikmat. Wal intiqam isolul syarri ilal maghdub alaihi. Sedangkan intiqam adalah mendatangkan kejahatan bagi yang dimarahi. Maka di antara keduanya ada tatobuk maknawi, ada keserasian makna. Ini pendapat Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Jadi Quran itu memilih urutan kata itu bukan sekedar meletakkan, enggak. Jadi kenapa maghdub ini? Karena disesuaikan dengan an'amta alaihim ini. An'ama lawannya ghadab gitu. Nikmat lawannya ghadab. Bukan dolal. Dolal itu tambahan saja. Sehingga untuk mencapai keserasian makna ini biar tercapai misalkan ada muqabalah misalkan atau ada tibak, maka diserasikan antara an'amta alaihim lalu ghairil maghdubi dulu. Nah, ini pendapat Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Kemudian yang terakhir di sini ada husnul khotimah. Husnul khotimah ini bisa disebut dengan husnul khitam. Ya. Mana bisa dua ini mana? Apa namanya? Kalimatnya bisa husnul khotimah, ada husnul khitam. Saya milih kata husnul khotimah karena yang dipakai oleh kitab Badiul Quran adalah husnul khotimah. Yaitu seseorang yang mengakhiri pembicaraannya dengan sesuatu yang indah. Nah, apa husnul khotimah dari ayat Al-Fatihah ini? Karena Allah telah mengakhiri surat Fatihah ini bitafsili silatil mausul. Dengan menjelaskan silat dari al-mausul. Bagaimana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim itu. Siapa sih jalan siapa itu? Alladzina ini siapa? Alladzina yaitu an'amta alaihim, bukan yang dimarahi, bukan yang disesatkan. Berarti penjelasannya sangat detail yang tidak menyisakan keingintahuan lagi. Jadi misalnya happy ending lah ya. Jadi di akhir Al-Fatihah kita nggak penasaran lagi gitu. Kita nggak penasaran lagi. Oh, itu jalannya orang yang diberi nikmat, bukan jalan yang orang yang dimarahi oleh Allah, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Jadi kalimat itu jelas sekali. Nggak ada lagi keingintahuan tentang hal lain antara dalam penjelasan orang-orang yang berada dalam jalan Allah itu. Jadi la yubqi lin-nufus ba'dahu tasawuf ila ma yuqal. Tasawufan ila ma yuqal. Yang tidak menyisakan pada diri keingintahuan, tasawuf itu ya penasaran lah. Sehingga jiwa ini nggak penasaran lagi terhadap apa yang mau dikatakan lagi. Enggak, sudah selesai ini sudah pembicaraannya. Rata-rata di Al-Quran semuanya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, husnul khotimah semua. Ada yang diakhiri dengan doa, ada yang diakhiri dengan pernyataan, ada yang itu semuanya bisa kita lihat ya. Semuanya adalah husnul khotimah. Baik, saya kira ini ya penjelasan saya tentang balaghah di surat Al-Fatihah. Semoga menambah pengetahuan kita terhadap keindahan Al-Quran ya. Tentu saja ingin saya tegaskan bahwa al-balaghah itu adalah bahrun la sahila, lautan yang tidak ada pantainya, nggak punya tepi ya. Sehingga orang masih bisa mengungkapkan banyak lagi aspek balaghah yang mungkin tidak ada di buku ini. Nah, ini sekedar saja, sekedar ya yang saya ketahui, yang saya dapatkan dari para ulama. Di balik itu pasti makin banyak lagi
aspek-aspek keindahan yang ditangkap oleh orang-orang yang orang itu dipilih oleh Allah untuk mengetahui keindahan-keindahan Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nashkurukum ayuhas syekh al-mukarram ad-doktor Haji Muhammad Dimyati. Kami sangat berterima kasih atas ilmunya yang luar biasa, yang sudah istilahnya mengekstrak buat kita dari Al-Bahrul Muhit, dari Tahrir wa Tanwir, dan dari Asrarul Tikror di Quranil Karim karya Al-Kirmani. Jadi kita sudah terima ibarat restoran itu tinggal makan kita itu. Masya Allah, yang mengolah ini beliau, Masya Allah, memang pakar tafsir ulumul Quran, Masya Allah. Jadi kita sangat berterima kasih sekali lagi, dan saking beliau ini waktunya sangat super sibuk, dan tapi beliau ketika saya minta berkenan, saya senangnya luar biasa. Dan Alhamdulillah dalam waktu yang cuma seminggu mungkin atau 2 minggu ya saya minta beliau berkenan, Alhamdulillah. Dan saya sudah sampaikan ke beliau, saya pribadi pingin ngaji ke beliau ya. Andaikan bisa diulur waktu, saya mungkin masih kecil mau mondok ke beliau di pesantren Hidayahul Quran. Tapi ya inilah cara saya ngaji ke beliau. Jadi saya mohon beliau ini berkenan nganggap saya sebagai murid, dan saya mohon ijazah dari tentunya teman-teman, saya mau teman ya, mohon ijazah dari kitab-kitab beliau. Alhamdulillah sebagian kitab beliau sudah ada di saya, dan Asyamil ini adalah hadiah dari beliau. Waktu saya ketemu dengan beliau di mana ya, di Jember apa pas di Jombang waktu itu ya, pertama kali ketemu di Jember, di rumah istri beliau, karena istri beliau orang Jember, satu kampung dengan saya. Dan saya sudah di Jombang, alhamdulillah dia hadiah juga kitab, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sesi berikutnya adalah kita buka tanya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada beliau, dan kita doakan semoga beliau ini panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, sehingga terus bisa berkhidmah, berkontribusi kepada umat kita, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya persilakan. Oh ya, ini sebelum lupa mungkin mohon ijazahnya Kiai, ada teman-teman yang mohon diijazahkan seluruh kitab-kitab beliau, mohon ridhonya. Semoga kita bisa gampang bacanya, gampang memahaminya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kitab-kitab yang saya tulis untuk panjenengan semuanya yang hadir di Zoom ini. Itu ijazah wa jazakumullah khairan Sidi. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kita buka sampai jam 11 insya Allah tanya jawab. Jam 11 nanti kita akhiri acara kita. Ada waktu sekitar 29 menit. Untuk yang mau bertanya terkait dengan ya. Untuk yang lain untuk di mute ya, Gus Fatah, Mas yang lainnya mohon di mute suaranya. Ya. Baik. Kalau belum ada bertanya, saya mau bertanya pertama kali kepada beliau, mumpung saya masih ingat. Gus Gus Baha itu menyampaikan dalam salah satu pengajian tentang Al-Fatihah, di mana-mana katanya, di semua tafsir ya, ternyata nggak semua tafsir saya cek ya, pasti ada kata kulu sebelum Al-Fatihah. Harus ada kata kulu, jadi supaya Al-Fatihah ini sudah diberikan kepada hamba. Nah, mohon penjelasannya Gus, karena nggak semua tafsir saya lihat nggak ada itu, nggak semua ada kulu gitu. Cuma mungkin di iyakan, dan di Jalalain juga nggak disebutkan juga iyakan abudu wa nasta'in. Dimohon apa penjelasannya Gus terkait dengan kata-kata kulu ini. Terima kasih. Baik, secara balaghah tadi masuk dalam talwinul khitab tadi. Jadi masuk dalam talwinul khitab. Jadi memang pernyataannya Bismillah, Alhamdulillah itu semacam pernyataan, tetapi mengandung al-amr, mengandung perintah untuk mengucapkan itu. Yang saya pahami dari beberapa ulama tafsir itu karena menganggap Quran ini adalah kalamullah yang harus diucapkan gitu. Sehingga ada tambahan kulu. Memang tidak semua sudah saya lihat
Tapi tafsir-tafsir yang muktabar, yang biasanya ada penjelasan seperti itu. Bisa masuk dalam talwin itu kalau di sisi balaghahnya. Kalau dari sisi pemahamannya gimana Gus? Mungkin teman-teman yang belum paham yang saya tanyakan juga ada perkataan kulu gitu Gus. Kulu. Soalnya katanya kalau iya kah berarti Allah nyembah kamu dong atau nyembah Muhammad kalau nggak ada kulunya gitu katanya Gus. Hanya kepadamu, munya. Makanya harus ada kata kulu gitu Gus. Ya itu tadi, itulah penjelasannya. Jadi kenapa memunculkan itu? Karena ada muskilah pada kata iya karena butuh itu. Selanjutnya Gus dari saya terkait dengan Fanul Muzalzil tadi. Allah memilih untuk kata untuk mukhatab itu iyaka. Di ayat-ayat lain juga Allah menggunakan domir mudzakkar, iyaka ya, anta ya. Kenapa kalau ada yang tanya kemudian tidak mukhatabah gitu, bagaimana untuk menjawabnya, Gus? Begini, kita mulai dari aturan saja ya, bahwa di dalam tradisi bahasa Arab itu segala sesuatu yang hanya ada satu, maka tidak butuh mu'annas. Ini umumnya, ini kaidah umumnya. Jadi segala sesuatu yang ada, hanya ada satu, maka tidak perlu mu'annas. Karena mu'annas itu ditampilkan kalau ada dua jenis di dalam pekerjaan itu atau di dalam status itu. Misalnya begini, perempuan yang hamil, apakah ada laki-laki yang hamil? Kan tidak ada ya. Laki-laki yang menyusui, tidak ada. Laki-laki yang haid, tidak ada. Laki-laki yang nifas, tidak ada. Maka apa bahasa Arabnya perempuan hamil? Hamilun, pakai mudzakkar. Apa bahasa Arabnya perempuan haid? Haidun, pakai mudzakkar. Apa bahasa Arabnya perempuan nifas? Nafisun, pakai mudzakkar. Jadi kalau kita mengatakan hamilun, maksudnya hamil, itu pasti perempuan. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada laki-laki yang hamil. Jadi ada itu di situ. Karena Allah itu satu, ya pakai yang mudzakkar. Gitu. Di sana alasannya hanya ke sana alasannya. Tradisi Arab saja sebenarnya. Bukan karena ini jenis kelamin laki-laki, nggak ada itu. Bukan gara-gara itu, tapi karena hanya ada satu jenis di dalam pekerjaan itu, biasanya orang Arab tidak akan menampilkan mu'anasnya. Jadi kalau kita mengatakan istriku hamil, bahasa Arabnya zaujati hamilatun, itu pasti orang Indonesia yang ngomong itu. Yang nama-nama tak mu'anas maksudnya. Ya boleh saja, tapi sebenarnya zaujati hamilun, cukup itu. Sudah cukup itu. Atau sedang haid, ya haidun, begitu aja cukup. Bukan haidotun gitu. Karena nggak ada laki-laki yang haid. Itu aturan bahasanya begitu saja. Sehingga kalau ada satu Allah itu satu, maka tidak perlu ada mu'annas. Bukan diskriminasi ya, bukan diskriminasi. Itu sekedar ya penggunaan bahasa saja. Ini untuk menjawab bias gender ini Gus. Feminisme. Oh, ya. Ya, terima kasih Gus. Jazakumullah khairan. Baik. Sebelum kita lanjut untuk Gus Fatah, mungkin mohon suaranya di mute biar tidak mengganggu berjalannya tanya jawab kita. Selanjutnya ada yang bertanya di sini, apakah terdapat perbedaan qiraat dalam surah Al-Fatihah yang memengaruhi makna ayat dan bagaimana para ulama menanggapi perbedaan tersebut dalam ibadah? Dari Mas Bahyudin. Yang saya tahu hanya satu saja yang saya tahu ya, yaitu Maliki dan Maliki. Ya, itu yang saya tahu. Maliki artinya yang menguasai, Maliki artinya raja. Dan itu tentu maknanya berbeda. Jadi Maliki yang menguasai hari kiamat, kalau Maliki Yaumiddin yang menjadi raja di hari kiamat. Nah, di dalam teori penafsiran bil qiraat, kalau ada perbedaan bacaan seperti itu, maka yang didahulukan adalah at-taufiq dulu. Al-jam'u bainal qira'atain, menggabungkan antara dua qiraat. Sehingga makna yang dihasilkan adalah
Allah itu raja yang menguasai hari kiamat. Itu raja dan yang menguasai hari kiamat. Kenapa? Karena ada raja yang tidak berkuasa. Seperti Raja Inggris, seperti Raja Malaysia. Raja tidak berkuasa itu ada. Ada juga penguasa yang tidak jadi raja. Perdana Menteri nggak jadi raja, tapi penguasa. Presiden nggak jadi raja, tapi penguasa. Dan Allah mengumpulkan semuanya. Allah itu raja dan juga penguasa. Itu penggabungan antara dua qiraat. Di dalam kata maliki dan maliki. Kalau kita hafaz an Asim, maliki panjang. Terima kasih banyak Gus. Selanjutnya jika ada yang bertanya raise hand. Saya ada pertanyaan Gus juga. Apakah benar ada perbedaan baca itu alaihim, alaihimu, alaihum itu loh? Oh ya, kalau itu tidak mempengaruhi makna, ya ada begitu. Baik. Dan apakah juga yang dibaca dengan ihdinas sirat pakai sin dengan agak ismam ke zai ihdinas sirat itu apakah boleh kalau ketika kemudian kita tahu itu kemudian mengamalkan ketika ngimamin baca Quran boleh nggak Gus itu? Kalau itu memang kiroah waridah. Kalau dimulai dari mulai bismillahnya, ngikuti siapa boleh, nanti zirat boleh, sirat pakai sad boleh, pakai sin, sirat juga boleh. Tapi ikut imam siapa mulai awal ya, mulai bismillah gitu loh. Juga bukan pada saat itu saja nyeleneh, enggak. Cuman terus terang saya tidak tahu imam siapa yang begitu, yang saya mungkin saya nggak tahu. Tapi kalau memang mau dibaca zirat misalkan atau sirat, ikut mulai awal, mulai al-fatihahnya, boleh, boleh itu boleh. Tapi dimulai bismillah cara imam siapa itu tadi. Jadi nggak boleh dicampur ya Gus ya. Kalau tidak boleh campur, tidak boleh campur. Harus ada sanatnya gurunya juga Gus ya. Jadi informasi yang kita dapat dari kitab itu nggak cukup. Jadi harus ada guru yang mengajar kita di versi ini kira siapa gitu agar tidak campur gitu kan. Tidak dicampur. Allahu a'lam. Selanjutnya ada pertanyaan Gus dari saudari Novi. Dalam surat An-Nas penyebutan Tuhan atau Allah menggunakan 3 kalimat Rob, Malik, dan Ilah. Sedangkan di Al-Fatihah cuma ada istilah Rob dan Malik. Bagaimana Gus penjelasannya untuk hal ini? Terima kasih. Jazakumullah ahsan jazak. Ya, mohon maaf ini ya, saya belum bisa menjelaskan itu. Ya, baik. Terima kasih Gus. Kemudian dari saya lagi Gus, mohon maaf Gus. Nah, tadi penjelasan tentang kol-kolah di akhir surah Al-Falaq itu, apakah itu dari penjenengan pribadi atau isyarat dari ulama? Gus, terkait dengan di akhir itu ada Ini, mohon maaf ya, ini itu kan hikmah ya. Hikmah dari namanya ijaz at-tilawah. Ijazah itu kemujizatan tilawah. Tentu saja itu bisa salah. Memang tadi dari saya pribadi itu. Itu dari saya tadi. Eh, saya membaca buku-buku ijaz at-tilawah, mukjizat tilawah. Bahwa idgham itu apa, menunjukkan rahasia apa, ikhfa. Itu semua usaha para ulama untuk mencari asrar Al-Qur'anul Karim. Nah, ya, ketika baca seperti itu akhirnya saya akhirnya angan-angan, oh kok gini, kok, gitu maksud saya. Jadi misalnya lagi ini yang saya kaitkan dengan Al-Falaq itu adalah tolak itu kalau 1 dan 2 kan masih bisa balik, ya kan? Tolak roji'i namanya, bisa balik, bisa mantul kembali. Makanya bahasanya Allah di dalam Quran ketika membicarakan tolak 1 dan 2 itu memakai qalqalah. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin. Ada lagi sebelah bawahnya wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dzuluhunna. Itu tolak 1 dan 2. Allah menggunakan tolak kok. Jadi masih balik gitu, masih bisa balik. Tetapi ketika membicarakan tolak ketiga tidak ada qalqalahnya.
Di surat Al-Baqarah juga, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau talak yang ketiga, Allah tidak gitu. Talaqaha. Nah, ini kan isyarat saja ya. Saya menangkap ini, Masya Allah, ini adalah rahasia penggunaan bunyi-bunyi di dalam Al-Quran. Ya, kalau sholat ketiga kok nggak ada pantulannya ya, karena nggak bisa terujuk lagi gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah ini dari saya sendiri, khususnya memang yang kalau lain dari saya sendiri, tapi saya bisa mengatakan setelah membaca karya-karya para ulama tentang rahasia bunyi. Gitu. Di dalam balaghah itu ada salah satu fan badi namanya al-faraidu. Al-faraidu itu adalah penggunaan sebuah kata yang kata itu tidak tergantikan, seperti liontin kalung gitu. Liontin kalung itu bisa memberi keindahan kalungnya. Kalau kalung tidak ada liontinnya, maka kalung itu kehilangan keindahan. Contohnya adalah pada kata malakum idza qila lakum firu fi sabilillah taqaltum ilal ardi. Istaqaltum ilal ardi. Kata-kata istaqaltum itu, kata para ulama, ini adalah al-faraid. Kenapa al-faraid? Karena kata istaqaltum tidak tergantikan dengan kata apapun. Para ulama mencoba menggantikannya dengan kata tasaqala. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillah tasaqaltum ilal ardi. Kalau diganti tasaqala, beratnya itu berkurang. Kalau itsaqaltum ilal ardi, beratnya itu semakin bertambah. Padahal biasanya Quran itu tidak ingin memberatkan pembaca. Tetapi kenapa di surat At-Taubah itu itsaqaltum memberatkan pembaca? Nah, rahasianya oleh para ulama diteliti bahwa itu adalah al-faraidu untuk mengesankan beratnya orang-orang munafik diajak perang seperti beratnya kalian membaca kata itsaqaltum. Ya, jadi bacaan yang berat itu mengesankan beratnya pekerjaan itu gitu. Pekerjaan diajak perang nggak mau itu kan berat. Jadi beratnya orang munafik diajak perang seberatkan Anda yang membaca kata itsaqaltum yang merasa berat itu. Loh, ini kan rahasia dalam bunyi-bunyi ya. Nah, ini atas saya terinspirasi dengan kok ada kol-kolah. Akhirnya ya tadi ya ketemu dengan Al-Falaq tadi mantul tadi tolakoha ini langsung kan sholat ketiga nggak mantul lagi begitu. Tapi tentu saja saya tidak bisa mengklaim ini adalah kebenaran ya. Anggap saja ini adalah ya sekedar cara untuk mencari asrar ayat-ayat Allah. Bisa salah juga. Mohon maaf ya. Baik. Nah, nanti kalau ada orang yang bertanya lagi, itu Al-Ikhlas juga kol-kolah belakangnya, itu maksudnya gimana itu? Nah, makanya nanti dicari lagi itu. Maka cari tugas kita ini yang bertanya harus menjawab. Jadi begini ya, rahasia Quran itu sebisa mungkin kita cari sendiri jawabannya. Itulah tugas kita sebagai mutadabbir Al-Quran. Orang yang ingin mentadabbur Al-Quran sebisa mungkin mencari jawabannya sendiri. Dan orang yang mencari pasti akan diberitahu oleh Allah. Baik melalui bertanya pada orang yang ditanya menjawab, atau dia membaca buku, di buku itu menjelaskan. Ya. Jadi segala persoalan-persoalan yang kita ingin tanyakan tentang Al-Quran, sesungguhnya tanggung jawab kita sendiri sebenarnya untuk mencari jawabannya. Bisa dengan bertanya pada ahlinya atau mencari dari buku-buku itu. Kalau tidak ketahuan, tidak tahu, maka kita mencoba sendiri untuk mencari rahasia-rahasianya. Selama itu hikmah ya, bukan sebuah penafsiran, itu bisa milik siapapun itu. Yu'til hikmata man yasha. Bisa milik siapapun. Bahkan orang yang katakanlah tidak begitu paham bahasa Arab, dia bisa menangkap pesan-pesan Quran secara aspek lain yang Allah berkenan memberikan dia pengetahuan tentang itu. Kalau hikmah ya. Kalau masalah tentang makna ini harus dengan ilmu. Tapi kalau
Kenapa kok begini? Kenapa betul lah? Ini hikmah. Pertanyaan hikmah itu ya kita bisa mencari sendiri ya. Tentu dengan kebiasaan kita membaca buku-buku tafsir-tafsir itu atau minta bertanya kepada orang yang ahli. Kalau tidak pun ya kita berharap Allah memberikan kepada kita pengetahuan tentang rahasia-rahasia itu. Selama kita ikhlas mencari demi mengangkat atau demi menambah keyakinan kepada Al-Quran, saya yakin Allah pasti akan memberitahu itu. Jadi para ulama itu eh, mempunyai keahlian, mereka menyelesaikan banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang ditanyakan pada saat ini, karena mereka dulu sudah memikirkannya. Dan mereka mencari tahu sehingga diberitahu oleh Allah. Nah, nanti nunggu bocoran dari jenengan mawon. Kalau saya mungkin jauh dari Al-Quran ya Allah. Kalau jenengan kan Masya Allah. Jadi kita patenkan ini ya. Jadi penemuan dari beliau ini isyarat hikmah tentang huruf qalqalah di Al-Falaq itu ya. Nah, Eh, ya tapi nggak tahu juga ya itu ya. Ini kan sekedar saja. Apakah balik juga itu? Tapi kira-kira balik lah kalau dibacakan itu, insya Allah sihir-sihir balik. balik Kiai. Kalau di hadisnya kan ada itu Rasul kan apa ta'awud dengan muawwidhatain insyaallah ini. Insyaallah. Jadi ini saksi yang hadir ini paten nih dari ya dari beliau nanti saya masukkan kalau ada buku lagi nanti insyaallah. Tapi masih ada waktu, mohon waktunya Gus. Ini ada pertanyaan lagi dari Bahyudin lagi. Apakah implikasi akidah dari ayat Malik Yaumiddin terhadap keyakinan umat Islam terhadap hari kiamat dan kekuasaan Allah di hari tersebut? Tadi ini ya, tadi dari bahasa apa? Yang berikutnya dari Mas Islah. Suatu ketika saat sedang tawaf, ada sosok menggandeng kami karena doa kami lantunan keras. Beliau ingin ikut. Tapi ketika sampai di akhir doa, kami membaca Al-Fatihah dengan lantang. Beliau langsung melepaskan gandengan kami. Katanya, jangan doa tawaf dengan baca Al-Fatihah itu masuknya bid'ah. Apakah benar demikian bid'ah baca Al-Fatihah di tengah tawaf? Padahal dikir saja boleh, apalagi dikir membaca petikan Al-Quran. Jazakumullah al-hasa. Jadi ada dua pertanyaan Gus di sini Gus. Si chat. Yang pertama ya, implikasi akidahnya saya kira tidak terlalu jauh ya. Maliki dan Maliki tidak terlalu jauh. Artinya tidak terlalu jauh, tidak bertentangan lah. Itu memang akidah kita yang benar ya seperti itu. Bahwa Allah itu menjadi raja di hari kiamat dan menjadi penguasa tunggal. Biasanya para ulama mengkaitkannya dengan kalimat limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Milik siapalah kerajaan pada hari ini, hari kiamat? Lillahi al-wahidil qahar. Milik Allah yang satu dan maha perkasa. Jadi semua kerajaan, semua kekuasaan pada hari kiamat semuanya hilang kecuali kekuasaan dan kerajaan Gusti Allah. Dan ini nggak ada pertentangannya dengan akidah umat Islam secara umum. Semua mengakui hal itu. Sehingga implikasi akidahnya tidak terlalu apa ya, ditanyakan juga belum paham ya. Artinya kalau implikasi akidahnya ya hanya sekedar menguatkan itu aja bahwa kekuasaan Allah ditambah beliau Allah menjadi raja. Kalau membaca Fatihah di tawaf, ya saya terus terang belum membaca larangannya. Bahkan yang saya tahu ada para ulama yang menghatamkan Quran di dalam tawaf. Cerita-cerita seperti itu sangat masyhur ya. Menghatamkan Quran di dalam tawaf. Artinya baca Quran di tawaf boleh ya. Kalau baca Quran boleh, baca Fatihah mestinya juga boleh. Tapi ini sekedar apa namanya kias-kias saja ya. Kalau dalilnya mungkin Alfian lebih tahu itu tentang hukum baca Fatihah di tawaf itu. Ya terima kasih. Mohon maaf. Baik, alhamdulillah. Akhirnya sampailah kita ke ujung acara. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Afiq Dimyati atas waktunya sangat berharga. Beliau sekaligus meeting ini, tapi beliau berkenan untuk meluangkan waktu untuk kita ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi apa? Tapi sudah waktu habis nih Gus. Gimana Gus? Kalau kita tutup, ada satu lagi ini dari Mbak Novi tadi yang bertanya tentang saya pernah membaca penelitian jurnal kurang lebih yang saya rangkum jawaban mengenai qalqalah surat Al-Falaq seperti ini. Ada 3 huruf
huruf qalqalah yaitu qaf, ba, dan dal. Ketiga huruf tadi merupakan huruf qalqalah yang cenderung memiliki sifat yang keras, kuat, dan lantang. Hal ini sangat selaras dengan isi kandung yang terdapat dalam surah Al-Falaq sebagai bentuk ancaman keras dan peringatan lantang bagi para penipu, muslihat, serta orang-orang yang hasut gitu, Gus. Ya, ini insight dari beliau, Gus. Ya, seperti ini itulah yang disebut dengan ya kita menambah wawasan tentang hikmah-hikmah Al-Qur'an. Benar seperti ini saya kira tidak begitu bermasalah selama tidak menabrakkan ayat dengan ayat yang lain, tidak mengurangi penghormatan kita kepada ayat-ayat Al-Qur'an, maka segala upaya untuk menyelami makna-maknanya adalah upaya yang baik dan pasti mendapatkan pahala dari Allah. Jadi penelitian ini ya kalau dikembangkan boleh. Hanya saja ya seperti tadi saya sampaikan, ya ini hanya asumsi saja ya. Ya seperti tadi qalqalah juga asumsi saya pribadi. Ya bisa salah, bisa benar. Anggapan ini ada sifat keras, kuat, lantang, ya bisa salah, bisa benar. Karena ini adalah nafsu manusia. Tujuannya, kalau tujuannya itu menambah keyakinan kepada surat Al-Falaq, menambah penghormatan kita kepada Al-Quran, dan ada apa namanya kesesuaian yang dia sampaikan di dalam teori itu, saya menganggap ini tidak ada masalah. Ya boleh-boleh saja lah, memahami seperti itu boleh-boleh saja. Yang penting tidak memainkan makna. Ya kalau makna memang harus ada teori-teorinya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Sekali lagi, jazakumullah khairan jaza ya Maulana Al-Karim An-Nabil Al-Mujid Al-Mujtahid Al-Mufassir Al-Adib. Terima kasih sekali ilmunya, dan kita tutup dengan doa. Saya mohon berkenan, beliau ya seorang ahli tafsir, hafal Quran, orang yang akhlaknya luar biasa. Kita mohon mendoakan kita-kita yang banyak dosa ini supaya bisa ngikutin akhlak beliau, ketularan ilmu beliau. Mohon kami didoakan, Gus. Ya, mohon sekali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfaduna biha min su'il qawli wal amali wan niyyati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa hafadhum fikum li ta'atika wasirrahum ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ghairina syaqiyya wa la mahruma. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Ya Nabi mustaqim. Terima kasih Gus, terima kasih. Terima kasih. Saya mohon maaf ya, jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya keluar dulu mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Sebelum live ya, saya kasih bocoran lagi yang tadi datangnya terlambat. Yang terlambat saya kasih tahu. Tadi beliau menyampaikan rahasia beliau itu bisa alim seperti ini, bisa hebat itu. Beliau itu dulu waktu belajar di Al-Azhar, beliau selalu menghadiahkan baca Suratul Fatihah kepada guru-gurunya. Jadi ketika sudah mata kuliah, siapa setiap hari selama 1 semester gitu, sampai kalau 1 bulan ya satu bulan dibaca Al-Fatihah. Itu salah satu rahasia beliau. Kemudian
ilmunya bisa barokah, bisa gampang paham, dan nilainya bagus. Jidan kata beliau. Ini salah satu rahasia dari beliau. Dan kalau boleh saya tambahkan, saya dulu juga dapat dapat perintah ya dari guru saya yaitu Kiai Haji Zuhri Zaini. Ketika saya sowan ke beliau, beliau menyampaikan jangan lupa kirim Fatihah setelah sholat kepada guru-gurumu supaya kita selalu menyambung ya, selalu tersambung dengan guru-guru kita supaya kita juga bisa apa ya bisa dijaga oleh Allah berkat doa kita yaitu Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Misalnya biar terkoneksi lah. Ibarat HP itu ada kuotanya ya. Jadi bisa buka internet, bisa buka WhatsApp karena ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya ya nggak bisa nyambung. Istilah itu ya Al-Fatihah. Di samping juga kita sebagai apa ya? Sebagai balas budi kita kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Nah, sudah tidak ada katanya beliau Gus Afif tadi, Gus Awis, karena kita mau ngasih uang salam tempel nggak bisa ya. Akhirnya ya kita kasih ya kita hadiahkan Al-Fatihah supaya sebagai apa bentuk balas budi kita kepada beliau. Dan orang yang sudah meninggal tidak ada yang diinginkan kecuali doa dan istighfar kita yang membuat mereka senang dan diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi murid-murid yang berbakti kepada guru kita, orang tua kita sehingga kita tidak lupa kepada mereka yang telah berjasa membuat kita hebat, membuat kita bisa ini dan itu. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Jadi Magriwi Academy ini baru saya buka. Niatnya untuk bisa selalu berkontribusi kepada umat, bisa mencerdaskan umat, dan Amin. berikutnya akan saya undang orang-orang yang hebat di bidangnya. Amin. Kita bisa apa namanya mengambil ilmu dari beliau-beliau. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Saya juga mohon doakan saya, ya semoga saya panjang umur, sehat walafiat dan bisa menemani teman-teman sekalian. Baik. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan kafal majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai. Syukran kasiran jazakumullah. Amin. Ila liqa. Ila liqa. Qabiltu. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum jami'an. Barokah. Terima kasih Kiai. Jazakumullah. Terus kelangkong.